Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Para pimpinan pondok pesantren ilmi yang saya hormati, para majelis guru yang mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sedianya tema hari ini yang akan dibawakan bukan saya, Buya Dr. Itrianto Faisal, karena memang jadwal beliau hari ini, karena 2 minggu lalu sudah saya yang membawakan. Namun karena beliau ada halangan, ya, tugas negara, tugas kerjaan kantor yang tidak bisa ditinggalkan dari kemarin, bahkan belum balik ya. Jadi ya mudah-mudahan istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi. Ya mudah-mudahan. Tema yang kita akan berbagi, dan sebetulnya ini yang beliau ini, ya, hakikat kemerdekaan dalam Al-Quran, PDF beliau. Pertanyaannya adalah, kemerdekaan itu apa? Dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu adalah al-hurriyah, ya, al-hurriyah. Atau ada yang istilahkan juga al-istiqlal, ya, al-istiqlal, kemerdekaan. Nah, kita di sini akan melihat apa itu kemerdekaan dalam Al-Quran. Orang-orang Barat, ya, khususnya kaum sekuler, menyatakan yang namanya merdeka itu adalah free segalanya, bebas melakukan apapun tanpa batas, sehingga mereka mempunyai satu ajaran dalam kehidupan mereka yang disebut liberalisme. Ya, padahal kalau kita baca fatwa Majelis Ulama Indonesia bulan Juli tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia itu dengan tegas mengatakan ajaran liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama adalah ajaran yang haram dipraktekkan oleh umat Islam dalam kehidupannya. Artinya, kalau kita mengamalkan ajaran liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama dalam kehidupan kita, berdasarkan fatwa ini kita berdosa dan kita dianggap sebagai orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran liberalisme mengajarkan, dan ini yang difahami oleh dunia barat, apa? Merdeka itu bebas melakukan apapun dengan alasan hak asasi manusia. Saya kasih contoh yang paling gampang, yang kalau kita baca buku-buku tentang liberalisme ini, contoh rasa cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia. Nah, rasa cinta dan kasih sayang itu adalah sesuatu hal yang bersifat pribadi, private, ya, sesuatu yang bersifat pribadi. Karena sesuatu yang bersifat pribadi, maka orang yang diberikan rasa cinta dan kasih sayang itu bebas, merdeka saja dia, bebas saja dia untuk berbagi cinta dan kasih sayang itu dengan siapapun, bahkan dengan apapun. Nggak boleh ada yang ngatur-ngatur, dia bilang. Jangankan agama, negara pun tidak punya hak
untuk mengatur-ngatur hal-hal yang bersifat private dalam kehidupan manusia. Ini ajaran liberalisme. Ya, kenapa dia bilang? Karena rasa cinta itu adalah pribadi seseorang. Dia ingin berbagi dengan siapapun, itu urusan dia. Maka jangan heran ya di negara-negara sekuler itu orang nikah bukan hanya sama laki-laki dengan laki-laki. Nikah bukan hanya sekedar perempuan dengan perempuan. Bahkan ada pernikahan-pernikahan yang dilegalkan antara manusia dengan binatang. Dan ini sudah terjadi di beberapa negara Eropa. Dan negara terakhir yang melegalkan pernikahan sejenis di ASEAN yaitu Thailand. Baru sekitar 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, belum ada 2 tahun. Ya, undang-undang mereka melegalkan dan sudah disahkan oleh kerajaan Thailand bahwa pernikahan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki boleh nikah, antara perempuan dengan perempuan boleh nikah. Itu di ASEAN ya, subhanallah sudah dilegalkan. Kalau di Asia itu negara Taiwan. Kalau negara Eropa hampir semua sudah melegalkan, dan Amerika itu melegalkan kurang lebih tahun 2015 yang melegalkan pernikahan sesama jenis ini. Nah, dalam undang-undang mereka. Lah ini dengan alasan apa ya? Merdeka, bebas, manusia melakukan apapun. Nah, inilah yang difahami dalam konsep ya. Di sini saya katakan hakikat kemerdekaan menurut Al-Quran tidak sama persis dengan konsep kemerdekaan ala Barat yang biasanya dimaknai sebagai freedom to do anything. Al-Quran kemerdekaan adalah kebebasan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah, sehingga manusia dapat hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kehormatan. Nah, kalau dalam Islam yang namanya kemerdekaan itu bukan itu. Bebas dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Itu yang namanya merdeka dalam Islam. Kenapa kok selain kepada Allah? Karena dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini kita udah hafal semua. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepadaku. Jelas ya? Jadi segala bentuk penghambaan kepada bukan Allah itu dilarang dalam Islam, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau ada orang yang hidupnya menghambakan dirinya bukan kepada Allah, berarti orang itu sedang terjajah. Berarti orang itu belum merdeka atau tidak merdeka. Paham sampai di sini? Nah, apa dampak negatif daripada merdeka menurut faham sekuler atau faham liberalisme tadi? Ya, kekacauan yang terjadi dalam permukaan bumi ini. Coba bayangkan, bahkan bisa jadi manusia musnah kalau misalnya dalam masalah berbagi cinta dan kasih sayang tadi. Bagaimana akan lahir keturunan kalau laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan? Gak akan ada keturunan. Bahkan bukan hanya sekedar itu, penyakit-penyakit kelamin akan timbul. Penyakit-penyakit kelamin akan timbul. Dulu dikenal dengan istilah HIV, bahkan sampai tingkat haid, ya, AIDS, yang membuat manusia itu kekebalan tubuhnya hilang. Bahkan bukan hanya sekedar pernikahan sejenis, maaf, ya, orang yang mengumbar hawa nafsu seks birahinya pun ke bukan pasangannya pun, ke orang-orang yang nggak jelas pun, itu
rentan terkena penyakit HIV dan AIDS. Kalau sudah terkena penyakit HIV AIDS, itu mengerikan. Dulu di awal 2000-an itu saya aktif dengan Profesor Dr. Zubairi Jurban, Profesor Dr. Syamsuri Jauzi, aktif di satu lembaga namanya Yayasan Pelita Ilmu. Ya, itu salah satu aktivitasnya adalah pencegahan bahaya narkoba, HIV, AIDS. Saya sering ikut seminar-seminar, bahkan saya jadi relawan mereka dan berdakwah ke tempat-tempat yang mungkin kata orang, kok mau dakwah ke tempat begitu gitu. Ke tempat-tempat anak jalanan saya berdakwah dulu, ke tempat orang-orang maaf ya, tempat-tempat prostitusi ya, yang kita dakwah itu anak-anak mereka. Waktu itu saya buka tempat-tempat ya pendidikan, pengajian, TPA di tempat-tempat seperti itu. Kita cariin dana, kita cariin guru. Ya waktu dulu. Bahkan bukan hanya di Jakarta saya pergi itu, sampai saya ke Batam ya. Bahkan saya pernah diundang ceramah tentang HIV, narkoba ini di Kalimantan dan sebagainya. Dan subhanallah ya, jadi dakwah itu sebetulnya nggak ada istilahnya kita nganggur. Yang penting bagaimana kita bisa bersinergi. Nah, saya kembali kepada, jadi apa sih yang namanya merdeka menurut Al-Quran? Merdeka menurut Al-Quran adalah bebas dari apa yang disebut dengan keterikatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menghambakan hidup kita, tidak menghambakan diri kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kepada Allah harus mengambilkan hidup kita? Ya karena bagaimanapun kita diciptakan oleh Allah, memang Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan mengambakan hidupnya kepadaku, kata Allah. Oke, jelas ya. Dan terus terang saja, kalau dalam bahasa tasawuf ya, kita ini butuh kepada Allah gitu, bukan Allah yang butuh kepada kita. Makanya itu dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan al-faqru wal iftiqar ilallah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuan mempelajari tasawuf itu ada al-faqru wal iftiqar ilallah ta'ala. Bagaimana hidup kita selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maaf, orang-orang yang sudah merasa tidak butuh kepada Allah, itu ujung-ujungnya stres, buntu dalam hidup ini. Kalau sudah buntu dalam hidup ini, maaf, tidak sedikit mereka kadang-kadang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada ujian hidup, beban hidup yang dihadapi oleh seorang hamba Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah nggak akan biarkan dia dalam keadaan sengsara dan menderita. Ini janji Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Persoalan apapun yang dihadapi, kesulitan apapun yang dihadapi, permasalahan apapun yang dihadapi, pasti Allah berikan jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan bukakan kepadanya pintu rezeki yang tidak ada batasnya, yang tidak masuk hitungan matematiknya. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Makanya itu di dalam surat Az-Zumar Allah katakan, alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya?
Maka ayat ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak seharusnya takut atau tunduk kepada selain Allah. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah sudah dijamin dan digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya adalah, ya, kalau dalam bahasa hadis itu, rezeki itu dijemput gitu loh. Rezeki itu dijemput. Artinya dijemput apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Dan Allah tuh memberikan modal kepada kita untuk menjemput rezeki itu dahsyat sekali. Makanya saya tertarik dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Pak Quraish Shihab, ya. Apa kata Pak Quraish Shihab? Apa sih nikmat gitu? Apa sih nikmat? Orang kan banyak menganggap yang namanya nikmat itu hal yang enak-enak, yang asik-asik. Padahal belum tentu yang enak-enak, yang asik-asik itu nikmat. Bisa jadi sumber penyakit. Ya kan? Tiap hari makan daging, tiap hari makan telur, tiap hari makan yang apa? Yang berlemak-lemak, baru enak gak? Enak, tapi ujung-ujungnya macam-macam penyakit. Tiap hari makan apa? Ustaz Fahmi, makan apa Ustaz Fahmi? Makan soto babat, ya. Tiap hari makan apa? Daging yang kikil. Ya, ujung-ujungnya sakit apa tuh? Makanya kata Quraish Shihab, dalam tafsirnya, saya baca bukunya, adalah wawasan Al-Quran. Kata Pak Quraish Shihab, itu nikmat itu apa sih? Nikmat itu kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di dunia ini. Itu kata Pak Quraish. Nikmat itu adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di dunia ini. Nah, dikasih contoh sama beliau. Ini definisi nikmat. Ini nggak akan jelas kalau nggak ada contoh. Nah, apa kata Pak Quraish? Contoh, kaki. Ya. Ketika kita lahir, kita dikasih modal pertama untuk kita hidup di dunia ini, ya kaki. Dikasih otak, dikasih kedua tangan, dikasih mata, dikasih telinga. Coba, sehebat-hebat atletik lari maraton, ya, yang dia bisa tempuh jarak sekian kilo dalam sekian waktu cepat, ketika dia lahir, jangankan kakinya dipakai untuk lari, jangankan dipakai untuk berjalan, untuk menopang tubuh berdiri pun nggak mampu tuh kaki, nggak kuat. Maka dengan rasa cinta dan kasih sayang orang tuanya kepada dia, ya, diberikan kebutuhan tubuhnya, diberikan makanan, diberikan vitamin, diajar kakinya itu dilatih untuk berjalan, untuk berdiri, berjalan, melompat dan berlari. Lama-lama kaki itu punya kekuatan. Bisa dipakai berdiri, menopang tubuh, bisa dipakai berjalan, bisa dipakai berlari, bisa bahkan dipakai melompat. Dan kemampuan atau kekuatan itu ya, ketika lahir belum ada gitu loh. Yang ada hanya apa? Kaki mungil yang kecil. Maka kemampuan kaki untuk berdiri, berjalan, berlari, bahkan melompat itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan. Makanya kalau kaki pada sudah mulai sakit-sakit dipakai jalan tuh orang bilang nikmatnya sudah dikurangi. Ya kan? Ketika kita lahir dikasih oleh Allah kita otak. Tapi sehebat bagaimanapun otak seseorang ketika dia baru lahir, paling otaknya baru bisa menginstruksikan kalau lapar, haus, atau mungkin kalau pipis, nangis. Belum mampu ngapa-ngapain. Nah, dengan rasa cinta kasih sayang ibu bapaknya, dikasih kebutuhan tubuhnya, dikasih vitamin, dikasih makanan, dikasih susu, dikasih nutrisi, dan otaknya ini lama-lama mempunyai kekuatan, apalagi dia berinteraksi dengan orang sekitarnya. Pertamanya dengan orang tuanya, kemudian dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Makin jauh pergaulannya, makin luas wawasannya. Lama-lama ini otak mempunyai kekuatan, ya, mampu
mengeluarkan berbagai macam ide dan pemikiran. Bahkan bayangkan ya, besi baja yang berat itu bisa tidak tenggelam di lautan, bahkan membawa barang sekian ribu ton. Bahkan bukan cuma tidak tenggelam di lautan, bisa terbang. Itu kehebatan otak yang Allah berikan kepada manusia. Maka kemampuan otak untuk seperti itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Banyak lagi lah. Ya, maka merdeka dalam Al-Quran itu bukan berarti kita bebas mengeluarkan ide dan pemikiran apapun. Dalam Islam, merdeka itu harus bernilai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Ya, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, apa sih syukur gitu loh? Ya, syukur itu subhanallah ya. Artinya adalah apapun nikmat yang Allah berikan, hati kita dapat menerimanya penuh dengan ridho dan puas. Ya. Lidah kita mengakui nikmat itu minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, dan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin nikmat-nikmat itu kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu syukur namanya. Harus ada 3 unsur. Unsur qalbi, unsur lisan, dan unsur amal. Salah satu saja nggak ada, itu belum dinamakan syukur namanya. Jadi apa? Bagaimanapun nikmat yang Allah berikan, hati kita dapat menerima penuh dengan ridho dan puas. Ridho dan puas. Karena banyak orang berlimpah bagaimanapun hartanya, masih merasa kurang gitu loh. Gak ada puasnya. Padahal kalau kita ingin ngikutin hawa nafsu, Allah sudah bilang apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa cukup hanya dengan hati? Enggak. Lidah ini harus mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu minimal mengucapkan alhamdulillah. Apa cukup hanya sampai di situ? Enggak. Maksimalkan, optimalkan, menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kaki langkahkan ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Kecerdasan otak gunakan untuk mengeluarkan ide-ide dan pemikiran baik dan bermanfaat. Kemampuan lidah untuk berbicara maksimalkan untuk keluar dari lidah kita ungkapan-ungkapan yang diridhoi oleh Allah. Mata gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi merdeka dalam Al-Quran bukan berarti bebas tanpa aturan. Jadi merdeka dalam Al-Quran ya adalah kita terhindar dari mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan, oh saya punya harta banyak, berlimpah, oh bukan berarti kita bebas aur-aur harta kita. Oh ini duit gua mau ngapain, bebas gua. Bukan itu dalam Islam. Ya, ketika dia punya ilmu kepandaiannya dia mau bikin ngapa, menghancurkan orang, membuat orang sengsara. Oh bukan itu merdeka dalam Islam. Jadi merdeka dalam Al-Quran itu tidak boleh lepas. Pengabdian kepada Allah, dan itu salah satu ditandai dengan kita syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Syukur qalbi, syukur lisan, dan syukur amal. Jelas ya? Nah, yakinlah ya, Allah mengatakan Alaihissallahu bikafin abdahu. Surat Az-Zumar ayat 36. Semua hamba Allah ini sudah Allah berikan jaminan, dan sudah Allah berikan yang namanya kecukupan. Hanya persoalannya kan kita ini males, ya, nggak mau menjemput rezeki Allah itu. Coba bayangkan, saya kasih contoh ya.
seorang pemain bola yang namanya Lionel Messi itu muslim bukan, beriman bukan, bahkan pro Israel. Itu uang hasil dia main bola itu banyak disumbangkan sebagai donatur dia kepada Israel, itu membantai umat Islam di Palestina. Tapi bayangkan, coba lihat apa yang ada pada dirinya. Kehebatan kakinya dalam membawa bola, kejeniusan otaknya dalam mengolah bola, kekuatan staminanya membawa bola di tengah lapang, hatinya begitu sensitif di mana nih bola diapakan. Jadi pemain apa? Pemain profesional, dapat income nggak sedikit. Orang kafir aja kalau dia mau profesional gitu, mau dia maksimal memanfaatkan amanah-amanah Allah itu, Allah bukakan rezekinya. Masa orang beriman nggak sih? Hanya persoalannya kan kita ini keyakinan kita, iman kita nggak apa? Nggak maksimal. Ya Ustaz Fahmi ya? Ini kan persoalannya. Nah, kemudian merdeka itu fitrah yang sudah Allah berikan kepada semua makhluk yang bernama manusia. Siapa manusia yang tidak ingin bebas? Siapa manusia yang ingin dikungkung? Nggak ada. Siapa manusia yang ingin ditindas? Nggak ada. Mungkin pernah belajar mutolaah ya. Jangankan manusia, burung pun, ya burung pun itu ditaruh di sangkar emas pun dia nggak mau. Al-habsu laisa mazhabi. Terus wa in kana minaz zahabiyah. Belajar nggak mutolaah kelas berapa itu? Yang nama sangkar itu bukan tempatku, kata burung itu. Walaupun sangkar itu terbuat dari sangkar emas. Kenapa? Ayo, walaupun sangkarnya emas, dikasih makan enak-enak, dimandiin tuh burung, buka pintunya, kabur nggak dia? Kenapa? Karena dia nggak mau hidup di tempat yang dibatasi hanya sekecil itu gitu loh. Jangankan manusia gitu, burung pun nggak mau itu dikurung-kurung gitu. Kenapa? Karena merdeka itu memang fitrah semua makhluk, apalagi yang bernama manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah mengatakan, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Gak boleh kita merubah fitrah yang sudah Allah jadikan, itu gak boleh. Jadi ya Al-Quran mengatakan ya, menjajah itu adalah satu perbuatan yang keluar dari fitrah. Bukan cuma fitrah manusia, fitrah makhluk hidup. Kayak tadi itu, burung aja nggak mau dikurung, apalagi kita manusia. Jelas ya? Tapi dalam Islam sekali lagi, merdeka adalah bebas dari segala kungkungan, bebas dari segala penjajahan, kecuali apa? Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini makhluk butuh kepada Allah, perlu kepada Allah. Kita makhluk yang mempunyai serba keterbatasan. Ya. Sepinter-pinter orang ada apanya? Ada kurangnya. Sehebat-hebat orang ada keterbatasannya. Tapi sekecil apapun orang, mungkin kita lihat orang, maaf ya, rendah di depan kita, ada keistimewaannya. Yang bisa jadi keistimewaan, kelebihan yang ada pada orang itu adalah kekurangan kita. Maka kan dalam Islam itu dikatakan la tahtaqir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kau rendahkan yang namanya orang yang kau anggap kecil, karena siapapun dan apapun pasti punya kelebihan. Jadi Al-Quran mengatakan kemerdekaan dalam hidup itu adalah fitrah. Jangankan manusia, binatang pun seperti burung, dia tidak mau, tidak rela
diletakkan di dalam sangkar. Ya kan tuh? Ya betul nggak? Gimana Ustaz Sadi? Jadi kalau orang ya ingin bebas, ya wajar lah. Wajar, itu fitrah. Tapi ingat ya, bebas dalam Islam itu tidak bebas melakukan apapun. Kita punya keterbatasan sebagai makhluk, yaitu apa? Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, bahkan sampai kita mati, tidak boleh kecuali bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang kita butuh kepada Allah. Jelas ya? Paham? Oke, ringkas lagi. Ini waktu kita terbatas ya. Subhanallah ya. Kemerdekaan itu sebagai kebebasan memilih jalan hidup. Bayangkan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, surat Al-Kahfi ayat 29, itu seorang makhluk Allah ingin memilih jalan hidupnya, maaf, tidak beriman pun Allah nggak paksa. Itu urusan lu, tapi lu harus berani nerima resiko. Sampai Allah berkatakan, waqul, Muhammad katakan, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Tapi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Walaupun al-haqqu mir rabbikum, barang siapa yang ingin beriman silahkan, yang ingin kufur pun silahkan. Dan kita mengimani kehidupan itu bukan hanya di dunia. Bahkan kehidupan di dunia hanya sementara dan tidak, ya Allah, nggak selamanya. Bahkan dibanding dengan kehidupan akhirat, nggak ada apa-apanya kehidupan di dunia ini. Ya, kehidupan di dunia ini sementara. Kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang abadi, yang nggak ada akhirnya. Orang yang tidak beriman, yaitu hak dia gitu loh. Tapi kalau Anda nggak beriman, resikonya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab atau golongan orang-orang yang berbuat syirik, kalau sampai mati dia tidak bertaubat atas kekufurannya tersebut, nanti di akhirat letaknya fi nari jahannam, di neraka jahanam. Pasti Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya di neraka jahanam itu. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena orang-orang itu adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah. Jadi coba, Allah itu demokratisnya dahsyat loh. Sampai dalam masalah keimanan, walaupun dia sebagai sang kholik, makhluknya yang bernama manusia dibebaskan. Kata orang Betawi itu, lu mau beriman mau enggak itu urusan lu. Ya, tapi resiko. Kalau Anda kafir, kehidupan ini bukan hanya di dunia loh. Kehidupan ini ada nanti kehidupan yang abadi di akhirat. Kalau Anda kafir dan tidak taubat atas kekafiran Anda sampai Anda mati, Anda harus siap untuk menerima risikonya. Letaknya fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jelas ya? Itu hebatnya Allah, itu demokratisnya itu. Oke. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Nah, kemerdekaan itu juga dalam Al-Quran adalah bebas dari penindasan dan bebas dari ketidakadilan. Ya, bebas dari ketidakadilan dan bebas dari penindasan. Maka
Ya, kalau kita maaf, nauzubillah lah, atau ada seorang hamba Allah tinggal di negeri yang penguasanya sangat zalim. Mungkin pernah mendengar cerita Ashabul Kahfi ya. Kebetulan saya mau pernah pergi ke gua Ashabul Kahfi ini. Ya, Ashabul Kahfi ini ada di negara Yordania, di kota Aman. Ya, di kota Aman di negara Yordania. Itu cerita tentang 7 orang orang-orang soleh yang tinggal di satu tempat yang penguasanya sangat zalim sekali, sehingga gak tahan ini 7 pemuda ini menyingkir ke tepi hutan. Akhirnya ketemu goa, dia masuk di goa itu, saking capeknya ditidurkan oleh Allah. Tahu-taunya tidurnya bukan semalam, 300 di situ. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Kalau dihitung menurut tahun Masehi tidurnya 300 tahun. Kalau dihitung menurut tahun Hijriah tidurnya 309 tahun. Dan ini dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Dan ini salah satu dasar sumber bahwa Al-Quran itu mengakui adanya dalam kehidupan manusia tahun Masehi dan tahun Hijriah. Ya, tahun Masehi itu adalah ya dulu dinamakan tahun Syamsiah. Tahun Hijriah itu dulu dinamakan dengan tahun Qamariyah. Satu tahunnya tahun Syamsiah itu adalah 365 hari tahun Syamsiah atau Masehi, dan 4 tahun sekali 366. Kalau tahun Hijriah itu 354 hari dan 1 tahun sekali dalam 4 tahun, yaitu 355 hari. Nah, itu coba kalau tidak percaya ya, 300 tahun kali 365 itu hasilnya 109.500 hari. Dibagi 354 itu hasilnya adalah 309. Dahsyat. Dahsyat ya. Jadi kalau orang ngiributin tahun Masehi, tahun Hijriah, itu ya ngopinya kurang apa? Kurang jauh. Kurang jauh ngopinya. Oke, saya kembali kepada ini. Nah, 7 orang pemuda ini menyingkir supaya nggak terzolimi ya oleh raja yang itu, masuk ke Gua Kahfi. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 75 ya, surat An-Nisa ayat 75 ada satu doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati az-zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Ya. Rabbana ya Allah, akhrijna, keluarkan kami, min hadhil qaryati, dari negeri ini, yang az-zalimi ahluha, yang zalim penduduknya, ya, yang menindas, yang tidak adil. Subhanallah. Waj'al lana min ladunka waliyah, ya Allah, jadikan kepada kami pemimpin yang melindungi kami. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikan ya Allah, berikan kepada kami ya Allah darimu ya penolong atas kezoliman yang kami alami ya Allah. Jadi merdeka itu adalah menghindar dari kezoliman, terhindar dari kezoliman, terhindar dari penindasan. Itu merdeka menurut Al-Quran. Oke. Jadi jangan kita ditindas, kita diam-diam aja, nggak bisa. Ajaran Islam itu nggak begitu gitu. Orang Islam ini harus merdeka. Oke. Ya, mungkin yang paling juga ya yang harus kita pahami, kemerdekaan juga adalah kemerdekaan dari belenggu hukum yang menindas.
Dan ini subhanallah ada dalam Al-Quran dikatakan wa yada'u anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat, untuk menyampaikan ajaran. Ajarannya salah satu adalah wa yada'u anhum israhum. Ya. Nah, di sini itu ada saya WA itu mungkin ya yang keberapa tuh, yang keempat ya. Nabi Muhammad datang untuk melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ini meliputi belenggu adat yang zalim, hukum yang menindas, dan tahayul yang mengikat kebebasan berpikir. Tapi ingat ya, kebebasan dalam Islam juga terbatas. Dan kebebasan itu harus realistis. Makanya ada dalam satu kitab tentang ilmu pendidikan tarbiyah, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Contoh, apalagi kalau kita tinggal bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang, dengan tetangga. Makanya sering saya katakan ya sebebas apapun kita dalam mengadakan acara, kita juga harus tahu diri. Ya, sekarang ini yang susah itu dalam hidup sekarang itu orang tahu diri dan orang tahu batas. Banyak orang sekarang tuh nggak tahu diri, nggak tahu batas gitu. Wah, ini mama orang gampang diginiin, akhirnya ngapain aja yang dilakuin. Apa aja dilaksanakan. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang nggak tahu diri, yang nggak tahu batas. Kita hidup nggak bisa bebas sendiri gitu loh. Bebas mutlak tanpa norma dan bahkan tanpa kena konsekuensi hukum itu adalah, maaf, hanya bagi orang gila. Ya, bebas tanpa norma dan tanpa konsekuensi hukum itu kebebasan orang gila gitu. Hanya orang gila. Orang gila, maaf, dia mau telanjang bulat di tengah jalan, nggak dosa dia, nggak dituntut ya secara hukum syar'i. Selama kita masih normal, kita normal nggak sih? Setahu ini normal nggak? Tuh normal nggak? Danang normal nggak? Selama kita manusia normal, kita itu bebas boleh, tapi punya batas, punya norma. Ya, jadi bebas tanpa norma, bebas tanpa batas, bebas tanpa tahu diri, bahkan bebas tidak ada konsekuensi hukum, itu hanya bebas di dunia orang gila. Kita punya radio atau karaoke, kita beli sendiri itu radio, listriknya, rekeningnya kita bayar, rumah di rumah kita, kita kesetel setiap hari sekenceng-kencengnya, tanpa peduli tetangga kita mau kupingnya puyeng mau enggak, mau tidurnya terganggu mau enggak, kita enggak peduli. Tiap hari kita setel. Ustaz Fahmi, orang bilang kita apa? Hah? Jadi bebas dalam Al-Quran itu bukan berarti bebas lepas tanpa aturan gitu. Dan memang itu yang realitanya gitu loh. Oke ya. Nah, terakhir mungkin ya, kebebasan, hakikat kebebasan yang terakhir, kemerdekaan itu adalah ya penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah memang untuk menghambakan hidup kita kepada Allah. Memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Dahsyatnya Islam ini mengajarkan ya, segala apapun yang dilakukan oleh hamba Allah yang beriman, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali,
bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir dimanapun dia berada, baik dia sebagai pedagang di pasar dalam berdagang, baik dia sebagai seorang politisi di dalam berpolitik, baik dia sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya sebagai pemimpin, baik dia sebagai seorang petani, baik dia seorang nelayan atau tentara, aparat penegak hukum. Subhanallah, semua yang dilakukannya, yang diucapkannya, bahkan ide-ide dan pemikirannya itu kalau betul-betul dilaksanakan adalah untuk mencari ridho Allah dan hanya karena Allah dan tidak keluar dari tuntunan Allah, insya Allah mabda'nya adalah lillah, ya, manhajnya adalah fillah, nggak keluar dari jalur Allah, goyahnya adalah ilallah untuk mencari ridho Allah. Subhanallah, tidak lepas, pasti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah murni ritual seperti sholat, puasa, haji, bahkan apapun yang kita lakukan, subhanallah, bebas kita lakukan selama tidak melanggar hukum-hukum Allah dan tidak keluar dari jalur Allah, dan kita lakukan semata untuk menggapai ridho Allah dan karena Allah. Insya Allah semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat merdeka menurut Al-Quran. Saya rasa mungkin ini mudah-mudahan sedikit bisa memberi wawasan bagi kita, dan mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa punya satu pemikiran bahwa bebas dalam Islam bukan bebas melakukan apapun. Bebas itu harus bagaimanapun tidak boleh lepas, ya, bahwa kita subhanallah, ya, bagaimanapun makhluk sosial tidak lepas dari orang-orang di sekitar kita, di keliling kita. Oke, silakan kalau ada pertanyaan kita kembangkan atau ada yang menambahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.